Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian kita pada saat ini kita kuduskan dengan mengucap dalam hati kita demikian: sumber pertolonganku adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara beserta anak-anak sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyanyikan nyanyian pujian kita dari Kidung Jemaat 10, bait yang pertama. Pujilah Tuhan Sang Raja. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Mazmur pujian dari kitab Mazmur 86 ayat 11 sampai dengan 17 yang demikian firman Tuhan. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setia-Mu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyanyikan
nyanyian pengharapan kita dari pelengkap Kidung Jemaat 164 bait yang pertama, Jalan Hidup Tak Selalu. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan, mohon bimbingan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajarkan kita untuk mengerti firman Tuhan dan dapat melaksanakannya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas hari ini, atas kebaktian pada saat ini. Kau perkenankan kami bersama dalam kebaktian ini meskipun tidak dalam satu tempat, tetapi kami percaya kasih-Mu mengikat kami dalam persekutuan dengan saudara-saudara kami dan dengan Engkau. Bapa di sorga, kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Roh Kudus menerangi kami, mengajarkan kami untuk kami mengerti dan dapat melaksanakan firman-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini dari surat Roma pasal 8 ayat 12 sampai 25. Surat Roma pasal 8 ayat 12 sampai 25 demikian. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu
seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan. Karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita berada pada Minggu Trinitas yang ke-7, di mana kita dalam Minggu-Minggu Trinitas menghayati karya Allah yang esa, Allah yang satu, yang menyatakan dirinya di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema pada saat ini adalah jati diri anak-anak Allah. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani hidup di dunia ini, kita pasti pernah merasakan atau menemui dua hal atau dua jalan yang harus kita pilih untuk kita jalani. Sebagaimana dalam bacaan kita tadi juga menasihatkan kita untuk memilih hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Saudara-saudara, hidup menurut daging itu adalah melakukan apa yang sesuai keinginan manusia yang dikuasai dosa, itu yang diistilahkan dengan kedagingan. Dan hidup menurut roh adalah melakukan yang sesuai keinginan manusia yang dikuasai Roh Kudus, dikuasai oleh Allah, dan hidupnya melakukan kehendak Tuhan. Kita sebagai manusia ini, saudara-saudara dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seharusnya binasa kita sebagai manusia dan hanya menemui maut atau mati kekal. Karena apa? Karena kita ini dulunya dikuasai oleh dosa. Allah yang Maha Suci dengan manusia yang berdosa, mana mungkin bisa menyatu,
Mana mungkin bisa bersama? Tidak mungkin. Hanya karena kasih Allah dalam karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus, maka kita manusia disucikan. Dan itulah sebabnya maka manusia bisa menyatu atau bersekutu dengan Allah. Karena Allah suci dan manusia sudah disucikan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka bisa bersekutu, bisa bersama. Hubungan antara Allah dan manusia baik kembali. Oleh karena itu saudara-saudara, sebetulnya kita sangat-sangat berhutang. Berhutang kepada siapa? Kepada Allah. Berhutang apa? Itu tadi, berhutang hidup, berhutang keselamatan. Karena kita ini selamat hanya karena kasih Allah, bukan karena perbuatan kita, bukan karena jasa kita, bukan karena kita mempunyai kelebihan. Tuhan Yesus Kristus berkenan menderita, mati, bahkan turun ke dalam kerajaan maut untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia, agar manusia tidak terhukum di alam maut. Saudara-saudara dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan dalam bacaan kita tadi, kita adalah orang berhutang, bukan kepada daging, tetapi kepada Roh Kudus. Hutang kepada Roh Allah, hutang kepada Tuhan. Dan pasti kita tidak dapat mengembalikan atau melunasi hutang itu. Jadinya kita terus berhutang kasih kepada Allah. Maka saudara-saudara, mari kita hayati bahwa kita ini orang-orang yang penuh dengan keberuntungan karena mendapatkan anugerah yang begitu besar. Yang pertama, saudara-saudara, mari kita hayati bahwa Allah sudah menjadikan kita anak-anaknya. Karena karya Kristus dalam hati kita hayati, maka ketika kita menjadi anak-anak Allah, itu bukan hanya stempel, tapi benar-benar kita nyatakan bagaimana kita sebagai anak Allah itu. Karena kita hayati, sehingga kita menyatakannya hidup di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, kita mendapat jaminan bahwa Roh Kudus menyertai kita, Roh Kudus menguatkan kita, sehingga kita dimampukan hidup di dalam Tuhan. Sehingga ketika kita ini mengatakan bahwa aku tidak mampu, sebetulnya karena kita hanya melihat diri kita sendiri dan kita tidak menghayati bahwa Roh Kudus ada dalam kita, menguatkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan serta anak-anak yang terkasih di dalam Kristus, ketika kita menghayati bahwa kita ini bersama Tuhan, Roh Kudus menyertai kita, mestinya kita tidak akan berkata, aku tidak mampu. Kadang-kadang kalau kita ini menderita, kemudian kita, aduh, aku sudah tidak kuat. Iya, kalau kekuatan kita sendiri terbatas, tentu tidak kuat. Dan ketika kita mengatakan seperti itu, berarti kita hanya memperhatikan diri kita sendiri dan kurang mengarahkan hati kepada Allah yang dengan Roh Kudus menyertai kita dan pasti menguatkan kita. Dan kita seringkali punya alasan, sampai kapan saya harus menderita seperti ini? Terus ada orang yang menghibur, menguatkan, sabar. Ya, kita hidup harus bersabar. Sabar, aku kurang sabar apa dah? Ya, kamu bicara begitu karena kamu tidak mengalami apa yang saya alami.
karena kamu tidak merasakan apa yang saya rasakan dan kamu tidak mengetahui isi hati saya, sehingga kamu bisa sepertinya ringan berbicara seperti itu. Sabar, sabar. Sampai kapan saya harus bersabar? Saudara-saudara, sadarkah bahwa Roh Kudus seringkali memakai saudara kita untuk menguatkan kita, untuk mengingatkan kita. Ya karena yang mengingatkan tadi tidak diliputi oleh penderitaan seperti saudara, maka dia bisa berpikir jernih. Tetapi kadang-kadang kita karena dilingkupi oleh hal yang berat, dilingkupi oleh kegelapan, sehingga kita tidak mampu berpikir jernih dan tidak mengarahkan hati kepada Allah bahwa seberat apapun aku kuat bersama Roh Kudus. Karena harusnya seperti itu. Wah, ngomong sih gampang. Saudara-saudara, betul bahwa bicara lebih gampang, lebih mudah daripada melaksanakan dan menanggung beban. Tetapi apakah lebih mudah itu yang harus selalu terjadi pada diri kita? Kalau kita harus melakukan, mengalami dan merasakan yang lebih sulit tetapi bersama Allah, mari kita syukuri. Bukan kesulitan yang kita syukuri, bukan penderitaan yang kita syukuri, tetapi kasih Allah yang kita syukuri, yang menguatkan kita, menyertai kita, dan Roh Kudus mencurahkan kekuatan bagi kita. Ingat, kita adalah anak-anak Allah. Dan saudara-saudara, selanjutnya adalah kita yang telah menjadi anak-anak Allah ini tidak diperbudak oleh kuasa kedagingan, oleh kuasa dosa, tetapi kita dikuasai oleh Allah. Dan itu maka karena kita dikuasai Allah, kita milik Allah, maka kita disebut anak-anak Allah yang berhak menerima warisan dari Allah atau ahli waris. Saudara, ini maksudnya adalah kita menerima janji-janji Allah bahwa Dia sang sumber hidup mengaruniakan hidup bagi kita. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita menghayati bahwa kita adalah milik Allah yang senantiasa disertai, diberkati dan dipakai Allah. Mau tidak kita dipakai Allah? Untuk apa? Untuk menyatakan karyanya. Dan saudara-saudara, kita bukakan hati kita untuk hidup di dalam Dia. Saudara-saudara, ayat yang terakhir yang kita baca tadi demikian. Saya bacakan ayat yang ke-25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Seringkali kita ini merasa bahwa bukti itu selalu bisa kita lihat. Bukti itu selalu terjadi dalam hidup kita, dengan saat itu juga kita bisa merasakannya. Itu bukan bukti. Saudara-saudara, bukti yang diberikan Allah itu kita terima, kita lihat dengan iman, percaya. Dan ketika kita percaya, sebetulnya bukan bukti seperti itu yang diperlukan. Bukan bukti yang hanya bisa dilihat dengan panca indera atau dirasakan, dimaknai dengan panca indera. Tetapi sekali lagi, jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Tekun, sabar,
menantikan hal yang memang sangat jauh, itu seringkali membawa beban tersendiri. Kapan aku terlepas dari ini? Apakah saya harus selamanya, selama hidup saya menanggung penderitaan seperti ini? Saudara-saudara, saya tanya, kalau memang Allah menghendaki kita menanggung penderitaan seumur hidup, mau atau tidak? Kalau saya yang ditanya, saya akan tegas menjawab, mau. Loh, menderita terbeban seumur hidup, kalau begitu kita tidak pernah merasakan kebahagiaan di dunia ini dalam hidup kita. Saudara-saudara, kebahagiaan, penderitaan, senang, susah, beban berat, beban ringan, itu kan bagian dari hidup. Hanya kita saja yang merasakan bahwa aku kok menderita terus, aku tidak pernah bahagia, aku kok terbeban terus. Kapan bebanku ini ringan? Kadang-kadang kalau kita membawa hal yang ringan tetapi lama, itu juga kita rasakan sebagai beban. Saudara-saudara, mari kita rubah pandangan kita. Jangan hanya terpusat pada beban, pada penderitaan, pada kesusahan itu, tetapi bagaimana Allah dalam Roh Kudus menyertai kita. Itu kan yang kita lihat. Seharusnya itu yang kita lihat. Allah memberikan kekuatan, Allah menyertai, dan Roh Kudus bersama kita. Meskipun sampai akhir zaman, saudara-saudara, kuat kalau kita bersama Roh Kudus. Masalahnya kan kita ini kadang-kadang mengacu pada pikiran kita sendiri. Masa sampai akhir hidup kita harus mengalami itu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini apalagi di masa pandemi ini, saudara-saudara, tentu beban berat juga kita rasakan. Saudara-saudara, kita juga merasakannya. Tetapi mari kita ingat bahwa kasih Allah telah menjadikan kita anak-anak Allah, dan kita adalah ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah itu, dan Dia ada di dalam Roh-Nya menyertai kita. Oleh karena itu, jati diri sebagai anak-anak Allah ini mari kita nyatakan dalam hidup kita dengan setia melaksanakan kehendak-Nya. Kapanpun, dimanapun, dalam suasana apapun. Kita juga mendukung saudara-saudara kita, menguatkan bagi yang saat ini sakit dan juga merasakan beban karena pandemi ini. Dikuatkan, dihiburkan, dan juga dipulihkan kesehatan jiwa raganya. Saudara-saudara kita yang melayani, memberi bantuan, juga penuh berkat Tuhan, penuh kesukacitaan, dan merasakan Roh Kudus memakai dan menyertai mereka. Mari kita nyatakan jati diri sebagai anak-anak Allah di dalam hidup kita, sehingga kita semakin diberkati Allah dan menjadi saluran berkat bagi sesama sebagai anak-anak Allah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyegarkan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan begitu besar, berkat-Nya selalu mengalir dalam hidup kita. Mari kita mempersembahkan persembahan kita saat ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, juga persembahan lainnya. Persembahan tersebut dapat kita persembahkan dengan cara sebagaimana dimuat dalam warta gereja dan media lainnya. Nas dasar persembahan kita dari kitab Mazmur 50 ayat 23 yang demikian firman-Nya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita mempersembahkan dengan menyanyikan nyanyian syukur kita dari Kidung Jemaat 367, bait yang pertama, Padamu Tuhan dan Allahku. Saudara-saudara beserta anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat kita, juga menaikkan doa persembahan kita, dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, Kau sertai, Kau berkati kami dalam segenap hidup kami. Dan saat ini Kau ingatkan kembali bahwa kami adalah anak-anak Allah, di mana Engkau karuniakan kami sebagai ahli waris. Engkau janjikan kami untuk Kau sertai, Kau berkati hidup kami dalam keselamatan dari-Mu, dan Roh Kudus melingkupi hidup kami. Biarlah kami senantiasa dikuatkan dan menjadi saluran berkat juga bagi sesama. Bapa di surga, perkenankan kami mohon berkat-Mu Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan raga karena sakit yang diderita maupun karena lanjut usia. Berkatilah mereka Tuhan, agar senantiasa merasakan Kau hadir. Engkau menyertai dan berkati, menguatkan tubuh dan jiwanya, menguatkan iman dan pengharapannya,
agar senantiasa merasakan pertolongan-Mu, dan kami percaya dengan pertolongan-Mu kesehatan semakin membaik. Bapa di surga, kami juga secara khusus mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang saat ini menderita sakit karena COVID-19, serta dan berkatilah juga mereka untuk pemulihan kesehatan mereka. Juga saudara-saudara kami yang melayani untuk pemulihan kesehatan mereka, baik dokter, perawat, atau saudara-saudara kami yang lain yang melayani di bidang medis, berkatilah juga yang melayani sebagai penyedia sarana-sarana yang diperlukan, juga relawan, untuk dikuatkan juga, untuk disertai Roh Kudus berkarya atas mereka, memampukan melaksanakan tugas dengan baik dalam karya-Mu. Bapa di surga, kami juga telah merasakan beberapa waktu selama pandemi ini, dan saat ini juga kami telah ada yang melaksanakan kehidupan kenormalan baru. Berkatilah Tuhan agar hal ini bisa membawa sejahtera dalam kehidupan kami semua. Berkatilah juga para pemimpin negara kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, juga para pejabat tinggi negara, juga aparat, para pemimpin daerah, sampai kepada saudara-saudara kami yang melayani di tingkat RT. Berkatilah dalam pelayanan mereka, Roh Kudus menyertai, sehingga mereka pun menjadi sarana, menjadi alat-Mu untuk mendatangkan damai sejahtera bagi bangsa kami. Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu bagi gereja-gereja yang saat ini mengadakan kebaktian di gedung gereja maupun yang belum mengadakan di gedung gereja, yang masih dilaksanakan secara daring atau online. Berkatilah untuk semua menjadi berkat dan semua merasakan kasih-Mu yang mengikat kami semua dalam persekutuan dalam kasih-Mu. Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu bagi kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan bakti sosial yang meringankan saudara-saudara kami yang terdampak oleh pandemi ini. Berkatilah agar mereka pun yang memberikan bantuan maupun yang diberikan bantuan merasakan damai sejahtera-Mu. Bapa di sorga, kami juga mohon berkat-Mu bagi persembahan yang kami kumpulkan saat ini. Berkatilah untuk benar-benar mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup dalam karya-Mu. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini kepada-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, dan perkenankanlah kami naikkan sebagai doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 424, bait yang pertama, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku
bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudara dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita melanjutkan ibadah ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari dengan senantiasa menghayati kasih Tuhan yang besar bagi kita, yang telah menjadikan kita anak-anak Allah. Dan mari kita nyatakan jati diri sebagai anak-anak Allah dengan hidup seturut dengan kehendak Allah. Jangan hanya kehendak kita sendiri maupun kehendak daging yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dan anak-anak sekalian. Amin. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya.